Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ftah lana kulla khair. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang membahas tentang fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagian akhir dari syarat-syarat sahnya salat sampai ada 15 syarat. Sekarang kita lanjutkan pasal berikutnya, faslun, pasal baru fi makruhatis shalah, tentang perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Dalam pasal ini akan dibahas 26 perkara yang termasuk dari hal-hal yang makruh di dalam salat. Maka kalau bisa kita selesaikan dalam satu majelis, kita selesaikan. Kalau tidak, maka kita bagi dua sesi insyaallah ta'ala, untuk sesi malam ini dan pertemuan berikutnya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ketika salat, satu, al-iltifatu, menoleh biwajhihi, dengan wajahnya, illa li hajatin, kecuali untuk hajat. Menoleh di dalam sholat ada tiga macam. Kalau yang menoleh adalah badannya, alias badannya sudah tidak menghadap kiblat lagi, maka sholatnya batal. Maka yang dimakruhkan di sini bukan menoleh dengan badan, tapi menoleh dengan wajah. Wajahnya menoleh ke arah selatan, tapi badannya masih menghadap ke arah kiblat. Ini sholatnya masih sah, tetapi makruh. Yang ketiga adalah yang menoleh adalah matanya saja. Wajahnya tetap lurus ke arah kiblat, tapi matanya melirik ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, di sini bukan makruh, tapi derajatnya lebih rendah lagi, yaitu khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Maka bisa batal, bisa makruh, bisa menyelisih yang lebih utama. Ini kita sedang membahas yang makruh. Illa li hajah, kecuali kalau ada hajat, maka sesuatu yang makruh dengan sebab hajat menjadi tidak makruh. Sama dengan pakai masker ketika sholat, makruh, tapi kalau ada hajat menjadi tidak makruh. Nomor dua, waraf'ul basar, dan mengangkat pandangan ilas sama'i, ke langit. Ini sebenarnya hadisnya dahsyat melarang, ya. Jangan seseorang ketika sholat melihat ke arah langit, nanti matanya bisa buta, ya. Tapi meskipun ancamannya dahsyat seperti itu, yang zahirnya menunjukkan haram, tapi karena sepakat para ulama bahwa menoleh ke arah langit, mengangkat mata ke arah langit pada saat salat itu hukumnya adalah makruh, maka mazhab Syafi'i pun mengatakan hukumnya makruh. Jadi kita yang bukan ulama ya ikut ulama saja. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa haram, oke lah, kita ikuti pendapat yang haram karena memang hadisnya ngeri begitu. Tapi kalau tidak ada satupun ulama yang mengatakan haram, semuanya sepakat mengatakan makruh, maka kita jangan sekali-kali mengatakan haram, ya. Kemudian nomor tiga, waqafu sya'rihi, dan menahan rambutnya, au thawbihi, atau bajunya. Jadi misalnya ketika mau sujud, nah kemudian rambutnya ditahan begini supaya tidak terkena tanah pada saat sujud, atau bajunya ditarik-tarik begini. Nah, maka ini yang makruh, ya. Adapun kalau baju sudah dilinteng sebelum sholat, maka ini tidak termasuk, karena sudah tertahan sebelum dia melakukan salat. Yang dimaksud di sini adalah ketika dia salat kemudian menahan rambutnya atau bajunya. Yang keempat, wawad'u yadihi, dan meletakkan tangannya ala famihi, pada mulutnya, bila hajatin, tanpa hajat. Jadi menutupi mulut dengan tangan sama dengan menutupi mulut dengan masker, sama juga, yaitu apa? Makruh. Tapi kalau ada hajat jadi tidak makruh. Contohnya panjenengan menguap. Nah, menguap ini termasuk hajat, sehingga kalau panjenengan menguap tetap disunahkan untuk menutup dengan tangan meskipun di dalam sholat. Yang kelima, wa mashu ghubarin, dan mengusap debu jabhatihi, yang ada pada jidatnya.
Kadang-kadang kita sujud, nah kemudian ternyata tempat sujud kita itu agak kotor, akhirnya jidat kita ada kotor. Nah, biarkan dia kotor begitu. Kenapa? Rasulullah bersabda, orang yang salat itu ar-rahmah tuwajihuhu, rahmat itu menghadap dia. Sehingga kalau kita mengusap ini seolah-olah kita tidak terima adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mengganggu, Pak ya. Misalnya ada batu nempel di jidat kita. Nah, kalau kita biarkan nanti pas sujud pasti akan sakit. Nah, itu baru disingkirkan. Tapi kalau ghubar itu hanya debu ini tidak mengganggu sebenarnya, hanya kotor saja, maka jangan diusap. Yang keenam, wa taswiyatul hasa, dan meratakan kerikil fi makani sujudi, pada tempat sujudnya. Ini biasanya dulu salatnya di masjid yang masih tanah. Nah, kadang-kadang masih ada kerikil di tempat sujudnya. Itu hendaklah dibersihkan sebelum salat. Kalau sudah salat, jangan sekali-kali membersihkan begitu, karena mengurangi daripada khusyuk kita. Rasulullah mengatakan, fa in kunta labudda fa'ilan fawahidah. Kalau harus dilakukan, maka cukup ngusapnya 1 kali saja, jangan lebih. Makruh hukumnya kalau kita mengusap lebih dari 1 tadi. Yang ketujuh, wal qiyamu, dan berdiri ala rijlin, pada 1 kaki, wa taqdimuha, atau memajukan 1 kaki, walasquha, atau menempelkan 1 kaki bil ukhra, pada kaki yang lain. Ini semuanya menunjukkan bahwa dia tidak khusyuk. Salat dengan berdiri 1 kaki karena lelah, sehingga 1 kakinya nempel di tanah, 1 kakinya dia angkat supaya istirahat, atau kaki satunya maju ke depan sehingga tidak lurus berdirinya begini, atau kaki dengan kaki menempel. Nah, ini semuanya kondisi-kondisi menunjukkan ketidakkhusyuan orang yang melakukan hal tersebut. Maka dimakruhkan karena menafikan kondisi khusyuk. Orang salat hendaklah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya yang sopan. Adapun kalau kita mengistirahatkan 1 kaki malah boleh, ya. 2 kakinya tetap menempel di tanah, tapi tekannya pada 1 kaki kanan, 1 kaki kakinya istirahat dulu. Kemudian kalau sudah lelah, maka dibalik 1 kaki kiri yang menekan ke tanah, yang kanan ini yang tidak menekan, tapi masih nempel semuanya ke tanah. Nah, ini malah nggak apa-apa, karena kondisi yang sangat lelah ketika sholat tarawih berjamaah di masa dulu kadang-kadang mengharuskan orang untuk melakukan hal tersebut. Yang kedelapan, wassalatu haqinan, dan salat dalam keadaan menahan pipis, au haqiban, atau menahan BAB, au haziqan, atau menahan angin, in wasa'al waktu, apabila waktunya masih longgar. Jadi haqin kalau pakai nun ini kencing, tapi kalau haqib pakai ba ini BAB. Kalau haziq pakai zain ini adalah menahan kentut. Yang ada hadisnya sebenarnya 2, yaitu menahan pipis dan menahan BAB. Tetapi oleh para ulama dikiaskan dengan menahan kentut, sama saja, ya, karena semua ini menyebabkan orang khusyuknya jadi kurang, maka makruh. Kecuali kalau waktunya sudah mepet. Kalau panjenengan tidak menahan, maka malah waktu sholat habis. Nah, saat itu menahan jadi tidak makruh. Kenapa? Karena dibutuhkan. Yang ke-9, wa ma'atawaqanit ta'am, bersama dengan ingin kepada makanan, in wasa'a aidan, apabila waktunya luas juga. Makanan sudah dihidangkan, kemudian datang waktu sholat, dahulukan apa? Makan dulu. Kenapa? Karena kalau kita sholat sambil membayangkan makanan, maka tidak akan khusyuk. Tapi di sini beliau katakan ma'atawaqan, ketika kita ada hasrat kepada makanan tadi. Kalau makanan sudah dihidangkan tapi tidak ada hasrat bagi kita kepada makanan tersebut, maka hukumnya tidak makruh lagi. Misalnya panjenengan tidak suka makanan sagu, nah, ini dihidangkan makanan tapi makanan sagu, wah ini nggak cocok untuk lidah Jawa ini makanan sagu. Nah, meskipun sudah dihidangkan sagu, panjenengan tidak akan ngiler, sehingga silahkan sholat nggak apa-apa. Nomor 10, wa ayyab suqa, bahwasanya seseorang meludah fi ghairil masjid, pada selain masjid, an yaminihi, di arah kanannya, au qubalatahu, atau ke arah depannya, wa yahrumu fil masjid, dan haram meludah di dalam masjid. Jadi orang sholat itu kadangkala di masjid, kadangkala di luar masjid.
Kalau sholatnya di luar masjid, misalnya di lapangan, misalnya lagi di rumah kita masing-masing, maka meludah ke arah kanan makruh, meludah ke arah depan juga makruh. Sunnahnya gimana? Ke arah kiri kalau tidak ada orang, atau ke arah bawah. Kalau ke arah kiri tidak bisa juga, ke arah bawah juga tidak bisa juga, maka bisa diludahkan pada saku kita, atau pada kain kita, ya. Kalau pakai sorban biasanya bagian bawahnya ada apa namanya, ada silirnya itu, diambil kemudian diludahkan, habis itu diusapkan begini. Tapi kalau tempatnya di masjid, maka hukumnya adalah haram. Jadi tidak boleh meludah di masjid. Rasul bersabda, al-busaqu fil masjid khati'ah. Meludah di masjid itu dosa. Wa kafaratuha dafnuha. Kafarahnya adalah menutupinya dengan tanah. Tapi ini untuk masjid zaman dulu, Pak. Kalau masjid zaman sekarang tutupi tanah tambah reget melih. Nah, makanya cara kafarahnya bukan dengan menutupi tanah, tapi dipel atau dilap. Sampai di sini sudah selesai kalimat pertama, yaitu 10 perkara yang makruh. Kemudian beliau melanjutkan kalimat kedua, wa yukrahu, dan dimakruhkan juga. Ini nomor 11. Ayyad'a yadahu, bahwasanya dia meletakkan telapak tangannya ala khasiratihi, di atas pinggangnya ini. Jadi berkaca pinggang. Orang sholat kemudian lelah, sambil sholat sambil gini. Ini makruh. Kenapa makruh? Satu, karena tingkahnya orang-orang Yahudi seperti itu. Dua, konon iblis ketika diturunkan dari surga kondisinya dalam keadaan berkaca pinggang. Tiga, ini tingkahnya orang-orang sombong. Nah, maka tidak pantas untuk dilakukan pada saat kita salat, makruh. Yang ke-12, wa yakhfidha, bahwasanya seseorang itu menundukkan ra'sahu, kepalanya, fi ruku'ihi, pada saat rukuknya. Karena rukuk itu sunnahnya kepalanya adalah lurus dengan punggung, sehingga ditundukkan begini, ini makruh. Demikian juga sebaliknya, yaitu dinaikkan, ini juga makruh. Hanya di sini beliau tidak menyebutkan dinaikkan karena sudah mafhum, bahwasanya kalau menundukkan dimakruhkan, maka berarti apa? Menaikkan juga sama dimakruhkan, karena sunnahnya adalah diluruskan. Yang ketiga, wa qira'atus surah, dan membaca surat, yaitu setelah Al-Fatihah, fi tsalitsati, pada rakaat yang ketiga, warrabi'ati, dan pada rakaat yang keempat. Illa, kecuali liman subiqa, bagi orang yang masbuk bil ula wa tsaniyah, pada rakaat pertama dan yang kedua. Fayaqra'uha, maka dia membaca surat setelah Al-Fatihah fil akhirataini, pada dua rakaat yang terakhir. Jadi dalam mazhab Syafi'i, membaca surat setelah Fatihah pada rakaat 3 dan 4 hukumnya apa? Makruh. Makruh itu gimana? Boleh, tetapi makruh. Jadi lebih baik tidak membaca. Tapi ini mazhab Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat justru kadang-kadang disunnahkan kita membaca pada rakaat ketiga dan yang keempat surat tambahan. Karena ada hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat duhur itu membaca 30 ayat rakaat pertama dan kedua. Kemudian pada salat duhur rakaat 3 dan 4 separuhnya. Berarti berapa? 15. Kemudian pada rakaat asar pada rakaat 1 dan 2 seperti rakaat 3 4 duhur, berarti 15 ayat. Kemudian rakaat asar pada 3 dan 4 itu seperti separuhnya, berarti berapa? 7 ayat. Ini maksudnya semuanya pembicaraan setelah Fatihah. Nah, berarti setelah Fatihah beliau membaca surat yang lain berdasarkan hadis tersebut. Makanya dalam madhab yang lain tidak dikatakan makruh, tapi kalau dalam madhab Syafi'i ini hukumnya adalah makruh pada rakaat yang ketiga dan keempat. Tapi kalau penjaringan masbuk terlambat rakaat 1 dan rakaat kedua, sehingga otomatis panjenengan rakaatnya ikutnya imam rakaat 3 dan 4 ini hanya membaca Fatihah saja, maka sebagai ganti dari tadi surat yang tidak dibaca, maka kita boleh untuk membaca pada rakaat yang ketiga dan 4 setelah salamnya imam tersebut. Tidak jadi makruh. Kenapa? Sebagai ganti dari surat yang tadi terlewat. Biasanya kalau panjenengan masbuk Fatihah tok napa tambah surat, Pak? Fatihah tok nggih. Nah, mulai sekarang ditambah saja, Pak. Saya sarankan ditambah nih. Kenapa? Wes telat pahalane kurang, surate ra diwaca sisan. Tambah kurang malah nggih. Oh enggak.
Syafi'iyah. NU nih. Nah, dalilnya tadi bahwasanya Nabi membaca 30 ayat, kemudian 15 ayat, kemudian 7 ayat. Bisa dilihat di Bulughul Maram ya. Kemudian yang ke-14 wal istinad, dan bersandar ila ma yasqutu bisuqutihi, kepada sesuatu yang ikut jatuh dengan jatuhnya dia. Sesuatu yang dia jatuh dengan jatuhnya sesuatu yang disandarkan tadi. Jadi misalnya kita bersandar pada misalnya pada meja ini. Kalau mejanya digeser atau diambil, kita akan jatuh bersama meja tersebut, maka makruh. Tapi sesuatu yang tetap yang kita bersandar dan tidak ikut jatuh ketika dia jatuh, maka tidak menjadi makruh. Yang ke-15 waziyadah, dan menambah fi jalsatil istirahah, di dalam duduk istirahat, ala qadril julus, atas sekira duduk, bainas sajdatain, di antara dua sujud. Ini bicara tentang duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah duduk setelah kita berada pada rakaat yang ganjil menuju ke rakaat yang genap. Dari sujud kedua rakaat 1 menuju rakaat kedua, nah itu kan disunahkan duduk istirahat. Nah, duduk istirahatnya jangan lama-lama. Kalau lamanya sampai melebihi perkiraan orang duduk di antara dua sujud, nah, maka itu makruh hukumnya. Maka jangan lama-lama ya. Dan duduk ini dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi dalam 3 mazhab yang lain tidak disunnahkan. Karena itu saya cenderung duduk istirahat ini tidak dilakukan kecuali yang membutuhkan saja. Satu, karena rata-rata sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang tata cara sholat Nabi tidak menyebutkan adanya duduk istirahat. Berarti Nabi lebih sering tidak pakai duduk istirahat. Dua, karena dari 4 mazhab ini yang mengatakan sunnah cuma mazhab Syafi'i, yang lainnya mengatakan tidak disunnahkan. Istilahnya apa? Mafaridul mazhab, yaitu pendapat yang satu saja mazhab yang menggunakannya, mazhab yang lain nggak pakai. Mazhab yang menyelisih mazhab-mazhab yang lain, itu namanya mafarid atau mufradat ya, mufradatul mazhab. Jadi dia menyelisih 3 mazhab yang lainnya. Semua mazhab ada gitunya ya, ada mufradatnya. Ini termasuk mufradatnya mazhab Syafi'i. Kemudian yang ke-16 wa italatut tasyahhudil awal, memperpanjang tasyahud yang pertama, wa du'a'i fihi, dan doa pada tasyahud yang pertama. Ini makruh. Karena para sahabat Nabi bersama Nabi SAW kalau tasyahud awal biasanya cepat sekali. Sampai disebutkan dalam Sunan Abu Daud, ka'annahu 'ala radaf, seolah-olah duduknya itu di atas batu panas. Orang duduk di atas batu panas pasti tidak akan lama. Nah, tasyahud awal sifatnya begitu. Karena itu mayoritas ulama salaf, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mayoritasnya mereka tasyahud awal itu cuma membaca syahadaten saja, tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas, tapi silakan panjenengan lanjutkan salawat juga boleh, tidak juga boleh, tergantung kondisi saja. Yang ke-17 wa tarkud du'ai, dan meninggalkan doa fit tasyahudil akhir, pada tasyahud yang terakhir. Yang dimaksud doa ini adalah doa berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, seandainya doa itu tidak dibaca gimana? Salatnya sah, tetapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Tawus. Kata Imam Tawus, siapa yang tasyahud akhir tidak membaca doa ini, salatnya harus diulang. Maka Imam Tawus pernah marahi sama anaknya, kamu nggak membaca doa, ulangi lagi salatmu. Kalau mayoritas ulama semuanya mengatakan salatnya sah. Karena itu boleh kita meninggalkan doa di tasyahud akhir ini kalau kita membutuhkan. Misalnya sudah dikumandangkan qomat, sementara imamnya masih menunggu panjenengan. Nah, panjenengan karena sholatnya belum selesai, jangan dilama-lamakan. Sekarang mau imamnya kesel nunggu saya, malah gitu malah dosa mungkin. Maka jangan dilama-lamakan, udah doanya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Yang ke-18 wa muqaranatul imam, dan menyamai imam, membarengi imam fi af'alis shalah, di dalam perbuatan-perbuatan salat. Jadi semua perbuatan salat
imam dengan makmum itu tidak bareng. Barengnya cuma pada saat imam membaca waladhdallin kemudian amin, itu bareng sama imam. Demikian juga salam ya, tapi tentu saja barengnya bukan bareng betul-betul, tapi ketika imam sudah memulai salam baru makmumnya memulai salam. Kalau berbarengan gimana? Makruh, tapi salatnya masih sah. 19 wal jahru, dan mengeraskan fi maudhi'il israr, pada tempat yang mestinya sir. Yang ke-20 sebaliknya, wal israr, dan sir fi maudhi'il jahr, pada tempat yang semestinya jahar. Jadi misalnya imamnya sholat duhur tapi dikeraskan, nah ini makruh. Atau imamnya sholat maghrib tapi bacaannya tidak keras, nah ini makruh. Nah perhatikan, sholat yang disunnahkan untuk dikeraskan suaranya, kalau dihitung totalnya itu ada 12. Mari kita hitung 12 nih, satu persatu. Sholat subuh yang pertama, sholat maghrib yang kedua, sholat isya yang ketiga, yang keempat sholat Jumat, yang kelima sholat tarwih, yang keenam sholat witir di bulan Ramadan, yang ketujuh sholat gerhana, yang kedelapan sholat istisqa, yang kesembilan sholat idul fitri, yang kesepuluh sholat idul adha. Sudah 10 ya? Tambah 2 lagi, sholat qadha yang dilakukan di malam hari. Panjenengan lupa belum sholat duhur, kemudian teringatnya habis isya. Nah, panjenengan mengganti sholat duhur pada waktu malam habis isya. Disunnahkan untuk apa? Jahar. Kenapa? Sholatnya di malam hari. Ini 11. Okay? Satu lagi yang ke-12. Okay. Para ulama mengatakan yaitu sholatut tawafi lailan. Sholat pada saat kita habis tawaf dan dilakukan di malam hari. Maka kalau tawafnya siang hari, sunnahnya sir. Kalau tawafnya malam hari, maka sunnahnya membaca jahar. Mudah-mudahan semua kita bisa tawaf siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 21 wal jahru, dan menjaharkan khalfal imam, di belakang imam. Wa yahrumu, tetapi menjadi haram al jahru, jahar tersebut, insyawasha, jika mengganggu ala ghairihi, kepada orang lain. Jadi sebagai makmum itu jangan membaca jahar karena hukumnya makruh dan itu bisa mengganggu imam. Kalau imam membaca kemudian ada suara di belakang, nah, dia bisa terganggu. Maka beliau mengatakan kalau makmum jangan jahar, kalau jahar maka makruh. Kalau sampai mengganggu orang lain maka makruhnya naik menjadi haram. Kerasnya keterlaluan misalnya sehingga sebelahnya apa? Terganggu. Nah, maka ini menjadi haram. Rasulullah bersabda, wala tarfa'u aswatakum fatu'dul mu'minin. Jangan keraskan suara sehingga mengganggu orang-orang mukmin yang lain. Hadis riwayat Bukhari sahih. Sampai di sini sudah selesai kalimat yang kedua dari beliau. Nah, jadi beliau membagi karena saking banyaknya yang makruh sampai ada 26, maka beliau bagi 3 kalimat. Kalimat pertama 10 kemakruhan, kalimat yang kedua dari 11 sampai 21 berarti 11 kemakruhan. Nah, sekarang sisanya wa tukrahu, dan dimakruhkan juga yang ke-22 fil mazbalati, salat di tempat sampah, wal majzarati, dan tempat penyembelihan binatang. Kemudian setelah wal majzarah apa, coba dibaca? Wa tariq fil bina, terus wa fi batnil wadi. Oh ya, tayyib. Wa tariqi, dan jalan, fil bina, pada bangunan, wa fi batnil wadi, dan pada perutnya lembah, maksudnya tengahnya lembah, ma'a, bersama, tawaqqu'is saili, khawatir terhadap banjir, wal kanisati, dan gerejanya orang-orang Yahudi, wal bi'ati, dan gerejanya orang-orang Nasrani, wal maqbarati, dan kuburan, wal hammami, dan tempat pemandian umum, wa atanil ibli, dan tempat istirahatnya unta, wa sathil ka'bati, dan bagian atas dari Ka'bah atau atapnya Ka'bah, atasnya Ka'bah.
Ini nomor 22 ini adalah makruh sholat pada tempat-tempat tertentu. Ringkasnya, tempat-tempat yang dimakruhkan ini sebabnya adalah karena bisa mengganggu kekhusyuan. Pertama, tempat sampah. Sampah baunya tidak enak, bisa mengganggu kekhusyuan. Maka semua tempat yang baunya nggak enak, meskipun bukan tempat sampah, hukumnya sama dengan tempat sampah, makruh. Demikian juga tempat penyembelihan binatang, ini biasanya kotor dan biasanya bau. Nah, maka kotor dan bau ini bisa mengganggu kekhusyuan. Demikian juga jalan dilalui oleh banyak orang sehingga mengganggu kekhusyuan. Kemudian di perut lembah, di tengah-tengah lembah. Jadi biasanya ada gunung, kemudian ada gunung. Nah, di antara dua gunung itu ada lembahnya. Lembah ini biasanya tempat mengalirnya air yang sangat banyak. Maka kalau lembahnya pas kering, tidak khawatir ada banjir, tidak makruh. Misalnya dalam kondisi hari-hari ini, yaitu panas sekali, tidak turun hujan, misalnya. Nah, maka tidak makruh. Tapi kalau hari-hari di mana turun hujan, khawatir kita pas tengah-tengah sholat tiba-tiba terjadi banjir, maka itulah yang dikatakan makruh karena pasti akan mengganggu kekhusyuan. Demikian juga sholat di gereja, baik gerejanya orang Nasrani maupun gerejanya orang-orang Yahudi, sama saja hukumnya apa? Makruh, tidak sampai haram. Di satu tempat ada masjid dengan gereja itu bersebelahan, Pak. Sehingga kalau masjidnya penuh pada hari Jumat meludak, maka orang-orang gereja mempersilahkan orang-orang muslim untuk sholat tetapi masuk gereja mereka. Gimana nih? Makruh. Maka kalau bisa tidak usah masuk ke gereja, udah di jalan saja, karena toh ada jalan di antara masjid dengan gereja tadi, maka jangan gunakan gerejanya tapi gunakan jalannya. Ini termasuk kesalahan dalam bahasa kita para santri. Kita sering menggunakan istilah kanisah untuk nyebut gereja, padahal kanisah itu adalah gerejanya orang-orang Yahudi. Nah, rata-rata yang di Indonesia adalah gerejanya orang-orang Nasrani. Mestinya kita sebut bi'ah atau jamaknya bi'ah, bukan kanisah. Tapi ya nggak apa-apa lah, masalah bahasa saja. Tapi ini sebenarnya salah. Kemudian kuburan juga begitu, bisa mengganggu karena kuburan ada mayat-mayat yang mungkin sudah rusak, kemudian bisa mengganggu baunya dan sebagainya. Tempat pemandian umum, kalau ada orang sedang mandi kemudian terbuka auratnya, akan mengganggu kekhusyuan salat kita. Demikian juga onta ini mudah sekali larinya, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, silahkan kalian sholat di kandang kambing, tapi jangan sholat di kandang onta. Kenapa? Onta itu mudah lari, sehingga ke tengah-tengah kita sholat tiba-tiba ontanya lari. Nah, itu bisa mengganggu kekhusyuan kita. Kalau kambing tidak, insya Allah. Demikian juga bagian atas dari Ka'bah, ini dikatakan makruh oleh madhab Syafi'i. Tapi untuk masalah ini, bagian atas dari Ka'bah ini sebenarnya hadisnya tidak sahih dalam Sunan Abu Dawud. Sehingga kalau memang di atas Ka'bah kita bisa khusyuk, tidak ada masalah insyaallah taala. Tapi kapan kita sholat di atas Ka'bah? Kapan-kapan insyaallah. Ya, mudah-mudahan semua kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 23. Wa thawbun, dan memakai baju fihi tasawir, yang di dalamnya ada gambar-gambar. Au syai'un, atau sesuatu yulhihi, yang bisa mengganggu dia. Nah, maka sunnahnya kalau panjenengan sholat, pakailah baju yang polos, terus jangan ada tulisannya, karena kalau ada tulisannya ini bisa mengganggu. Panjenengan tidak mengatakan, jangan mengatakan ini kan bukan gambar, yang makruh kan gambar. Yang makruh ini dua, gambar makruh, mengganggu juga makruh. Tulisan mengganggu tidak? Mengganggu. Apalagi tulisannya membuat ketawa orang, ya. Di belakang tertulis, belakangku ada monyet, ya. Atau pilihlah Jokowi. Nah, saya nganyal karo Jokowi mesti ngerundel mesti, ya, nganyal gewe. Nah, sholat malah ngerundel begitu. Termasuk kebiasaan orang yang harus menurut saya diperbaiki, yaitu cara pakai sarung. Cara pakai sarung itu mereknya jangan ditaruh di bawah belakang. Kenapa? Itu mengganggu orang yang sholat di belakang jenengan. Silahkan mereknya ditaruh di bawah belakang kalau sholatnya sendiri di rumah. Tapi kalau sholatnya di masjid, maka biasakan mereknya taruh di atas.
atau mereknya taruh di depan. Nih. Panjenengan biasanya mereknya di mana, Pak? Depan, atas, atau bawah, belakang? Nah, ada yang atas, ada yang bawah. Nih. Kalau yang bawah tolong dipindah atas atau dipindah depan. Kalau mereknya bagus, orang belakang batin, Pak, wah sugih tenan wong. Kemudian kalau mereknya jelek, maka dia batin, ngene iki pirang ewu ini ya, 10.000 oleh ini. Nah, sholat malah Pak batin begitu ini. Atau merasa kasihan, ustadznya kok sarungnya elek men. Nah, maka ini mengganggu. Ini. Maka saya dulu pernah ditegur oleh teman saya, loh Ustadz, antum kalau sholat apakah mereknya selalu di belakang? Nah, saya bilang, oh biasanya saya taruh atas. Kalau turun ke belakang ini karena saya salah makainya. Karena habis dilepas kemudian dipakai lagi. Nah, salah masangnya. Nah, kebetulan waktu itu pas salah masangnya pas saya ngimami sehingga dibatin oleh teman saya di belakang. Nah, itu sudah benar, karena apa? Mengganggu. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah bersabda, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jahm. Pergilah kalian membawa baju bergambar ini kepada Abu Jaham yang sudah menghadiahkannya kepada saya. Wa'tuni bi ambijaniyatihi. Silahkan ganti dengan sarung atau baju polosnya Abu Jaham. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena baju ini tadi mengganggu saya ketika saya tengah-tengah salat. Jadi kasusnya Rasulullah dikasih hadiah oleh Abu Jaham satu kain tapi ada gambarnya, Pak. Rasulullah kalau kasih hadiah itu suka menyenangkan orang yang menghadiahi sehingga beliau pakai. Nah, begitu dikasih oleh Abu Jaham, beliau pakai. Pas tengah-tengah sholat, tiba-tiba mata beliau ngelirik satu kali kepada gambar yang ada pada baju beliau. Nah, begitu sudah selesai sholat, langsung beliau lepas. Seperti benci begitu sama sarung tadi. Kemudian beliau katakan, ini tolong kembalikan kepada Abu Jaham. Tapi Rasulullah khawatir kalau Abu Jaham ini kainnya dikembalikan, dia pasti akan susah. Maka supaya tidak susah, suruh mengganti kain yang polos. Dan beliau menjelaskan, kenapa ini saya kembalikan? Karena mengganggu saya ketika sholat. Nah, jangan kita mengatakan, saya sudah terbiasa sholat dengan baju yang tidak polos dan saya tidak terganggu. Jangan mengatakan begitu. Kalau Rasulullah saja terganggu, panjenengan merasa tidak terganggu, ini yang salah panjenengan. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sajadah. Maka rata-rata sajadah itu tidak sesuai sunnah karena sajadah rata-rata ada gambar masjidnya. Silahkan kalau mau beli sajadah, beli yang polos. Bapak saya Ustaz Abu Abdillah itu di rumah nggak punya sajadah. Kenapa? Cari yang polos nggak dapat. Akhirnya saya cari-cari kemana-mana, susah ternyata. Ada satu toko saya masuk ke dalamnya, kaget, ternyata mbak saya di situ. Loh, Mbak ini nggonmu tau Mbak? Ternyata nggak tahu kalau itu tokonya mbak saya karena bukan mbak yang mahram ya dari istri bapak saya yang kedua. Nah, kemudian saya minta carikan sajadah yang polos, nggak ada blas sama sekali. Padahal sajadahnya banyak sekali macam-macam, tapi yang polos nggak ada. Tapi akhirnya alhamdulillah sudah ada Shopee sekarang ya. Nah, cari sajadah polos gampang. Tulis sajadah polos, muncul Shopee. Membantu, sedikit membantu. Tapi nggak usah nginsol yang belum punya, nanti tuku terus begini. Baik, dalil yang kedua. Dalil yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian mengatakan, Inni nasitu an amuraka, saya lupa untuk menyuruh kamu antukhammiral qarnain, untuk menutupi kedua qarn. Qarn itu adalah tanduk. Fa innahu laysa yanbaghi ay yakuna fil baiti syai', karena tidak pantas kalau di dalam Ka'bah ada sesuatu yang mengganggu orang yang salat. Ini kasusnya ketika Nabi masuk Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada dua tanduk. Dua tanduk ini konon adalah tanduk dari sembelihan kambing Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih Nabi Ismail. Nah, maka disimpan dua tanduknya itu di dalam Ka'bah. Nah, Rasulullah pas sholat lupa untuk mengatakan, ini tolong tanduknya ditutupi. Maka setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, tadi saya sebenarnya pengen untuk nyuruh kamu nutupi tanduk sebelum sholat, sayangnya saya lupa. Nah, nanti kalau ada orang sholat lagi, kasih tutup. Karena itu tidak disunahkan kita naruh barang di depan kita ketika kita sholat. Banyak orang bawa HP, HP-nya ditaruh di depan dia sholat. Itu tidak baik.
itu bisa mengganggu kekhusyuan. Apalagi dia berbunyi akan mengganggu. Kalaupun tidak berbunyi, pas kita ruku, orang-orang sebelah juga ruku, melihat HP tadi, batin ki HP kopi rogi HP meneh. Nah, maka ini mengganggu apa? Kekhusyuan. Jangan taruh barang di depan kita sholat, kecuali kalau terpaksa. Sholat bawa tas, nah, tasnya nggak ada tempat kecuali depan kita, ya sudah taruh depan kita. Kalau ada tempat lain, jangan di depan kita. Misalkan kita sholatnya di belakang imam, imam kan biasanya tempatnya luas kan, nah, tasnya ditaruh di situ. Minta izin sama imam, saya minta naruh tas di sini. Karena kalau di depan kita bisa mengganggu orang-orang yang melihat tas tersebut. Kemudian yang ke-24, wat talassum, dan talassum. Talassum itu adalah kebiasaan orang Arab ketika memakai sorban, kemudian seliwirannya itu ditutupkan pada mulut. Maka kalau sekarang ya orang pakai masker, itu sama dengan apa? Talassum, itu dimakruhkan. Rasulullah SAW melarang seseorang sholat sambil menutup mulutnya. Kenapa dimakruhkan atau dilarang oleh Nabi? Karena bisa mengganggu kekhusyuan. Orang sholat ini kan bibirnya bergerak-gerak, Pak, baca. Nah, ketika ditutup oleh sesuatu, ini bisa terganggu. Orang yang tidak terbiasa pakai masker, ketika pakai masker pasti terganggu, nafasnya terganggu, ya, kemudian bicaranya terganggu, nah, maka bisa mengganggu kekhusyuan. Yang ke-25, wattangqibu, dan menggunakan niqab. Apa di situ terjemahnya? Cadar, ya. Jadi bedanya kalau talassum biasanya yang menggunakan siapa? Laki-laki. Kalau tanqib yang menggunakan adalah perempuan. Tapi tolong diingat, kaidahnya gini, sesuatu yang makruh ketika dibutuhkan makruhnya hilang. Makruh pakai masker, dibutuhkan nggak makruh. Makruh pakai cadar, dibutuhkan nggak makruh. Misalnya bagaimana seorang wanita biasa pakai cadar, sholat di tempat ternyata masjidnya terbuka sekali, antara laki-laki dengan perempuan tidak ada pemisahnya sama sekali, sehingga pas dia sholat pasti laki-laki yang masuk akan melihat wajahnya. Nah, dia merasa terganggu, nah, maka boleh untuk menggunakan niqab, cadar, okay? Supaya tidak dibatin oleh orang yang masuk. Wah, mbak eseng cadaran mbaknya ayu banget nih. Nah, jangan begitu, okay? Nah, maka hendaklah ditutup dengan apa? Cadar kalau memang dibutuhkan. 26, wa inda ghalabatin naum, dan ketika terkalahkan oleh ngantuk dahsyat, makruh untuk sholat. Kenapa? Karena pasti terganggu khusyuknya. Karena itu Rasulullah berpesan, kalau seseorang sedang sholat kemudian ngantuk dahsyat, hendaklah dia segera selesaikan, dia tidur. Kalau ngantuknya sudah hilang, silahkan dia sholat lagi. Ini tentu saja untuk sholat sunnah, Pak, ya. Nah, sholat wajib turu terus saya rasa sholat nih. Kita pas sholat tahajud jam 12 malam bangun, nah, kemudian sholat tahajud 2 rakaat kok ngantuk, angop-angop terus, silahkan tidur lagi. Nanti kalau sudah fresh, nah, baru silahkan bangun. Atau cari fresh dulu, nah, baru kemudian sholat. Jangan langsung sholat. Misalkan panjenengan ngopi dulu pas bangun tidur supaya fresh dulu. Atau kalau panjenengan di rumah ada kolam renang, nah, habis bangun tidur langsung nyemplung kolam renang, fresh tangge, nah, baru sholat, nggak ada masalah. Jadi tidak harus orang bangun tidur langsung sholat, tidak harus. Kalau saya punya kebiasaan bangun tidur supaya tidak lanjut tidur, geser, pindah, dari kamar tidur pindah ke kamar depan. Kenapa? Karena kalau saya duduk di kamar tidur, setannya kuat sekali, turun noneh, akhirnya tidur lagi. Kalau geser ke kamar depan, nah, setannya sudah mulai takut ini. Wah, wongnya kok melayu ini. Nah, pindah. Tapi pindah ke kamar depan, kemudian duduk, jangan tidur. Dan biasanya saya langsung ngambil HP. Nah, kemudian kirim tausiah. Setelah kirim tausiah, fresh tangge. Nah, baru kemudian wudhu, kamar mandi. Maka kalau panjenengan dapat tausiah dari saya kok jam 2, itu jangan dianggap wah ini berarti ahli tahajud. Enggak. Itu cuma karena menghilangkan apa? Ngantuk saja. Bangunnya jam 2, maka supaya supaya tidak tidur lagi, geser tadi. Nah, setelah geser baru kemudian mainan WA itu. Habis sudah fresh matanya, baru sholat. Sholatnya habis itu. Nah, kalau sholat 2 rakaat ternyata masih ngantuk, silahkan tidur lagi. Berarti belum waktunya panjenengan bangun. Mungkin tadi siang terlalu lelah. Tunggu sampai jam 3.
jam 3 bangun lagi, insya Allah sudah fresh. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah beberapa perkara yang makruh di dalam salat, dan insya Allah pada pasal berikutnya kita akan membahas tentang sutrah bagi orang yang salat, dan juga akan membahas tentang sujud sahwi. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Untuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab, silakan bagi bapak atau ibu yang mau bertanya kepada beliau, silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat sendirian pada sholat maghrib, maghrib dan subuh, itu apakah dibaca ketika sendirian? Ya. Meskipun salatnya sendirian, tapi kalau subuh maupun maghrib maupun isya tetap disunahkan untuk apa? Jahar. Kenapa? Karena para sahabat mengatakan, ma jahara Rasulullah jaharna, wa ma asarra asrarna. Apapun salat yang Nabi jaharkan, kami jaharkan. Kalau Nabi sirkan, kami sirkan. Nah, Nabi itu kalau salat subuh selalu apa? Jahar. Makanya kita juga jahar. Tapi kalau panjenengan makmum masbuk, kemudian ternyata yang masbuk banyak, maka jangan jahar sampai mengganggu orang lain. Karena itu sudah dibahas ya. Makruh hukumnya kita menjaharkan di belakang imam, dan haram kalau sampai mengganggu. Jadi nggak boleh mengganggu. Nah, maka pas masbuk silahkan dilihat, mengganggu orang tidak. Kalau tidak mengganggu silahkan jaharkan. Tapi kalau mengganggu nggak usah dijaharkan. Ada lagi? Iya. Untuk sholat malam. Iya. Jahar enggak? Sholat malam apakah jahar atau sir? Nah, sholat itu ada 3 macam. Ada yang jahar sunnahnya, ada yang sir sunnahnya, ada yang tawassut. Tawassut tengah-tengah. Apa yang dimaksud tengah-tengah? Yang dimaksud tengah-tengah bukan tengah-tengah antara jahar dengan sir. Karena jahar itu kebalikan dari sir, sehingga nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Seperti hidup sama mati, itu kebalikan, Pak. Nggak ada setengah mati, nggak ada. Namanya hidup ya hidup, mati ya mati. Maka yang dimaksud tawassut tengah-tengah itu adalah kadang-kadang sir, kadang-kadang jahar. Nah, untuk sholat tahajud sunnahnya bukan jahar, bukan sir, tapi tawassut. Sehingga kalau panjenengan sholat tahajud selalu sir, ya kurang bagus. Sholat tahajud selalu jahar, ya kurang bagus. Paling bagus apa? Tawassut. Kenapa? Rasulullah juga tawassut. Nah, ini mungkin istilah baru, Pak. Ditulis ya, tawassut. Nah, istilah baru. Bagi panjenengan baru, bagi saya ya baru, karena saya baru hari ini dapat itu. Dari guru saya, dari seorang syekh dari Yaman. Tawassut ya, tawassut artinya tengah-tengah. Tapi khusus untuk bab ini, tengah-tengahnya bukan tengah-tengah betul-betul, tapi maksudnya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Kalau suara renang-renang, seperti bacanya itu kayak nggak terlalu keras tapi renang gitu. Itu ya keras namanya. Definisi keras itu adalah kalau terdengar oleh orang sekitar kita, itu keras. Definisi sir itu adalah kalau yang mendengar hanya diri kita sendiri. Dengar nggak, Pak? Nggak dengar kan? Nah, itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar gak? Itu jahar. Maka kalau seorang imam Allahu Akbar doa iftitah kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ya jahar itu. Hanya jahar sedikit sama jahar banyak, tapi tetap jahar. Karena jahar itu definisinya didengar oleh orang sekitar kita. Sir itu definisinya didengar oleh diri sendiri. Makanya tawassut tengah-tengah itu nggak ada, kecuali tadi kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Ada lagi? Nggak, monggo. Saya pernah mendengar kalau waktu sholat subuh di Indonesia itu kan terlalu maju. Iya. Itu kalau yang gambarnya maju itu tetap sah, terus tetap sah atau tidak, terus nanti kalau waktu puasa itu gimana? Masalah jadwal salat subuh itu kita tidak bisa mengatakan 100% bahwa itu salah.
Kenapa? Karena masih diperselisihkan oleh para ahli falak. Ada yang mengatakan sudah tepat, ada yang mengatakan terlalu cepat. Yang mengatakan terlalu cepat berselisih lagi, terlalu cepat berapa menit. Ada yang mengatakan 7 menit, ada yang mengatakan 20 menit, macam-macam ya. Salah satu ulama ahli falak yang mengatakan waktu sholat subuh sekarang ini tidak pas adalah Habib Abdurrahman dari Semarang. Sudah wafat tahun yang lama, saya nggak ngerti siapa dia, tapi ada tulisan jadwal waktu sholat dengan tulisan tangan beliau yang ditempel di Masjid Tegalsari. Ya, silahkan dilihat itu, antara jadwal subuh yang biasa dengan yang tulisan beliau jaraknya sekitar 20-30 menit. Maka menurut teori beliau ini jadwal yang tersebar ini salah. Maka karena ada perselisihan pendapat seperti ini, kita tidak bisa memastikan bahwa itu 100% salah, nggak bisa. Karena apa? Itu juga pendapat ahli falak juga. Itu ringkasnya gini, kalau panjenengan yakin ini sudah benar, silahkan diikuti. Panjenengan yakin itu salah, jangan diikuti. Panjenengan ragu-ragu, maka diambil cara yang aman. Saya termasuk yang ragu-ragu. Kenapa? Karena saya bukan ahli falak, sehingga saya tidak bisa mengatakan ini salah atau ini benar. Kenapa? Tidak punya ilmunya, sehingga saya ragu-ragu. Tapi tenang saja, di dalam fikih itu tidak harus kita sholat itu yakin masuk waktu, tapi ghalabatul dzan, persangkaan yang kuat sudah masuk, itu sudah cukup. Nah, ketika kita lihat mayoritas ahli falak mengatakan bahwa waktu subuh ini sudah pas, maka ada muncul ghalabatul dzan, persangkaan yang kuat bahwa waktu ini sudah apa? Masuk, maka masih boleh. Sehingga kalau masjid di tempat panjenengan qomatnya cepat, panjenengan tidak harus menunda sampai salam mereka baru panjenengan datang, nggak harus begitu ya. Ya kalau ditunda sedikit sampai telat 1 rakaat nggak ada masalah ya. Kalau ditunda kemudian telat terus kan nggak enak rasa kita kan. Nah, orang yang biasanya sholatnya tidak telat kemudian telat rasanya apa? Nggak enak ya. Ada lagi? Ya, silakan. Pada sholat yang sir, ya, tapi imam jahar, kita mengingatkannya seperti apa? Ketika ada kejadian di dalam sholat jamaah, maka cara makmum mengingatkan adalah dengan tasbih subhanallah ya. Kalau ternyata sudah ditasbihi imamnya masih jahar padahal sholat duhur, biarkan ya. Kenapa? Sholatnya tetap sah. Sepakat para ulama sah bahwa sholat jahar dibaca sir atau sholat sir dibaca jahar. Sepakat semua ulama sah. Jelas ya? Tapi jangan disengaja. Sholat duhur tak jahar kayaknya, gendok paket kabeh. Nanti ditasbih rata gagas. Onggur makruh tok berarti oleh. Nah, jangan disengaja begitu. Ada lagi? Oh iya. Okay. Tentang sholat gerhana, saya tuh membaca salah satu buku tentang gerhana Syamsiah itu dengan cara sir. Madhab Syafi'i mengatakan sholat gerhana kalau malam hari maka jahar, kalau siang hari maka sir. Okay. Kalau panjenengan mengikuti pendapat ini boleh. Tapi guru-guru saya memilih untuk jahar meskipun siang hari. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan Nabi sholat gerhana jahar. Padahal gerhana yang diceritakan Aisyah adalah gerhana matahari total tahun 10 Hijriah. Rasulullah seumur hidup sholat gerhana cuma 1 kali, dan itu adalah gerhana matahari. Sholat gerhana bulan beliau nggak pernah melakukan. Tapi tetap sunnah. Kenapa? Karena setelah sholat gerhana matahari, Nabi naik mimbar ceramah. Kalau kalian melihat ada gerhana bulan maupun matahari, maka sholatlah. Maka gerhana matahari sunnahnya dengan 2 dalil, sabda dan perbuatan. Kalau gerhana bulan dalilnya cuma 1, sabda saja. Ini perbuatan nggak pernah. Jelas Pak ya? Jadi silahkan kalau mau pakai sir dalam sholat gerhana matahari, tapi pasti dong grundel. Wes suwe orang kerungu sisan ya. Pasti grundel pasti. Nah, di Indonesia ini unik, rata-rata katanya mazhabnya Syafi'i, tapi kalau salat gerhana matahari pakai suara keras ya. Itu sebenarnya nggak sesuai mazhab ya. Bismillah. Ada lagi Ustaz? Untuk duduk tawaruk
kakinya itu dipancatkan menghadap kiblat jari-jarinya atau diluruskan, Ustaz? Saya pernah dengar itu katanya ada dalil diluruskan jari-jarinya. Boleh dua cara. Ketika duduk tawarruk, maka boleh kaki kanan ini ditekuk jari-jarinya menuju ke arah kiblat, boleh juga dilepas. Nah, bagi orang-orang tua yang susah untuk ditegakkan begini, maka boleh dilepas, nggak apa-apa. Ada, silahkan lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Albani. Tapi kalau di tempat orang yang biasanya tegak, paling bagus kita tegak juga, supaya tidak mengganggu sebelah. Jadi jangan suka nyeleneh lah. Orang-orang pada tegak, kita tegak. Orang-orang pada tidur, kita apa? Tidur gitu. Ini ada lagi, Zat, tentang hukum sholat masjid, yang masjid itu dibangun dari yayasan perbankan. Jadi gimana Zat? Apakah boleh kita menerima dana dari bank untuk bangun masjid? Begini, kalau uang itu kita tahu dari hasil haram, maka tidak boleh kita terima. Kalau kita tidak tahu uang itu dari mana, maka masih halal. Kalau kita tahu bahwa uang itu dari hasil halal, maka kita boleh terima. Jadi 3 kemungkinan, yang haram cuma 1. Ketika kita tahu dari hasil haram, maka kalau bank ini mengatakan kepada panjenengan, ini saya dapat uang dari riba, kemudian saya serahkan untuk panjenengan untuk takmir masjid, untuk membangun masjid, jangan diterima. Tapi kalau mereka nggak mengatakan apa-apa, sehingga panjenengan nggak tahu ini duitnya dari mana, apakah dari ribanya atau bukan ribanya, maka masih boleh. Tapi nolak juga boleh. Mohon maaf, Anda itu orang bank riba, neraka, saya nggak mau. Boleh. Nolak boleh, nolak. Masjidnya jadi tapi kurang jelas, Pak. Karena ini masjidnya kan kebanyakan gede itu ya. Tapi nggak ada lampunya. Jadi kita dari timur tuh cari-cari ndi tuh masjid ora ketok-ketok nih. Jadi masjidnya udah jadi tapi ora cetol menurut saya. Untuk panjenengan itu beramal untuk Allah atau untuk yayasan? Kalau beramal untuk Allah diambil ya pasti nggak sakit hati. Kalau untuk yayasan diambil mesti sakit hati. Pun nggak usah dilanjutkan, nanti malah tambah sakit hati, malah nggak berpahala nanti. Udah semua itu harus diterima dengan lapang dada supaya kita dapat pahala. Monggo. Mungkin ada lagi dari Bapak. Baik, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.